Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan apa, slide presentasi yang berjudul jenis-jenis tulisan. Dari kelompok kami ini berjumlah 3 orang yang yaitu saya sendiri, saya Ramdan, dan kedua. Saya Salsabila Putri. Saya Fatma Zahro. Oke, lanjut kita masuk ke materinya ya. Nah, yang pertama ada A, jenis-jenis tulisan. Sekarang adalah pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk menjabarkan dan atau menguas topik tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa karangan. Spinoza 2008-228. Karangan dapat bersifat non-ilmiah, semi-ilmiah, atau ilmiah populer, dan ilmiah. Non-ilmiah, sifat bebas, subjektif, dan imajinatif. Misal seperti cerpen atau puisi. Semi-ilmiah, menggabungkan fakta dan opini dengan bahasa populer. Misalnya seperti artikel dan opini. Ilmiah, berdasarkan data dan fakta, bersifat objektif, sistematis, dan baku. Misalnya seperti skripsi atau masalah. Lanjut. B. Eksposisi. Karangan eksposisi bertujuan memberikan penjelasan atau informasi kepada pembaca secara objektif, karakteristik, menerangkan proses fakta atau fenomena, tidak bermaksud mempengaruhi opini pembaca, ditemui di media massa seperti berita. Contoh eksposisi di media massa, kilau batu berharga, bebatuan berharga muncul mempercantik aksesori. Kenali jenis bebatuan yang mayoritas terbuat dari kandungan mineral ini. Yuk. C. Argumentasi bahasan. Tulisan ini meyakinkan membaca tentang suatu pendapat menjanjikan alasan logis dan bukti kuat. Karakteristik susun secara logis dan sistematis, menggunakan data, analogi, atau fakta untuk mendukung argumen. Contohnya, pemakaian kantong plastik sekali pakai seharusnya dilarang secara nasional. Berdasarkan riset Kementerian Lingkungan Hidup, plastik membutuhkan waktu lebih dari 500 tahun untuk terurai. Oleh karena itu, larangan ini dapat membantu menyelamatkan ekosistem laut yang sudah rusak. D. Persuasi atau ajakan. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membujuk atau meyakinkan pembaca agar melakukan atau mempercayai sesuatu. Ciri-cirinya seperti mengandung ajakan, umumnya digunakan dalam periklanan politik pendidikan. 4 jenis persuasi. Yang pertama politik, pendidikan, advertensi atau iklan, propaganda. Contohnya seperti mari kita dukung gerakan menanam pohon dengan menanam 1 pohon saja. Kita sudah berkontribusi terhadap oksigen bumi. Yuk mulai dari halaman rumah sendiri. Untuk selanjutnya teman saya lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya narasi atau kisahan. Narasi adalah tulisan yang mengisahkan suatu peristiwa baik berdasarkan fakta maupun imajinasi. Jenis narasi yaitu narasi ekspositoris atau faktual menginformasikan. Yang kedua narasi sugestif atau berplot, menggerakkan emosi pembaca melalui cerita imajinatif. Syarat narasi yang baik yaitu awalan yang menarik, rangkaian peristiwa kronologis, tujuan akhir yang jelas. Contohnya yaitu hari itu langit sangat mendung. Lala berdiri di depan sekolahnya sambil memeluk buku yang hampir basah oleh gerimis. Ia menunggu namun tak ada jemputan. Jam menunjukkan pukul 5 sore ketika akhirnya ia memutuskan pulang sendiri. Selanjutnya deskripsi atau lukisan. Deskripsi bertujuan menggambarkan objek, peristiwa, atau suasana secara rinci sehingga pembaca dapat membayangkan yang dilukiskan. Pendekatan deskripsi yang pertama realistis, objektif, dan sesuai kenyataan seperti kamera. Gedung perpustakaan itu memiliki dinding kaca transparan di bagian depan. Ruangannya terang dan dilengkapi rak-rak kayu tinggi. Udara di dalam sejuk berkat pendingin udara. Yang kedua, impresionistis, subjektif berdasarkan kesan penulis.
Perpustakaan itu seperti dunia lain. Sinar matahari yang menyelinap masuk lewat kaca terasa seperti cahaya dari surga. Buku-buku tua di rak mengeluarkan aroma kenangan yang tak bisa dijelaskan. Ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ketiganya berkaitan dengan meringkas, tapi ada perbedaan. Yang pertama, ringkasan. Meringkas suatu sumber dengan tetap, mempertahankan urutan dan gaya aslinya, menghilangkan contoh, gaya bahasa, dan detail. Yang kedua, abstrak. Digunakan dalam tulisan ilmiah berisi latar belakang, tujuan, metode, dan kesimpulan. Umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, sintesis menggabungkan informasi dari beberapa sumber digunakan dalam tulisan ilmiah seperti makalah atau esai komparatif. G. Pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah tindakan busuk yang merugikan negara dan masyarakat. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai moral dan integritas, khususnya di kalangan mahasiswa. Faktor penyebab korupsi yang pertama, faktor politik. Terjadi saat instabilitas politik atau dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan. Praktik seperti penyuapan dan politik uang sering muncul. Yang kedua, faktor hukum, disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kualitas peraturan. Banyak aturan yang tumpang tindih, tidak jelas, dan membuka peluang korupsi. Yang ketiga, faktor ekonomi dengan rendahnya penghasilan, namun kenyataannya korupsi juga dilakukan oleh orang yang kaya dan berpendidikan tinggi, menandakan bahwa motivasi korupsi tidak hanya karena kebutuhan ekonomi dasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada dampak masif korupsi. Yaitu ada dua dampak. Yang pertama itu ada dampak ekonomi, yaitu pertama lesunya pertumbuhan dan investasi. Yang kedua produktivitas menurun, seperti PHK dan pengangguran. Yang ketiga kualitas barang atau jasa publik rendah, seperti jalan rusak dan sekolah ambruk. Yang keempat itu ada pendapatan pajak turun, dan yang kelima ada hutang negara meningkat. Selanjutnya, yang kedua itu ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama itu ada pelayanan publik mahal. Yang kedua, pengentasan kemiskinan lambat. Yang ketiga, akses masyarakat miskin terbatas. Yang keempat, kriminalitas meningkat. Dan yang terakhir, solidaritas sosial hilang, masyarakat makin individualis. Terus yang selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah prinsip moral yang penting untuk ditanamkan, khususnya dalam kehidupan mahasiswa. Nilai-nilai ini mencakup yang pertama itu ada kejujuran. Dasar utama dalam kehidupan akademik dan sosial. Tanpa kejujuran, kepercayaan orang lain akan hilang. Yang kedua, kepedulian. Mahasiswa harus peduli terhadap proses belajar, lingkungan kampus, dan masyarakat, termasuk peduli pada kualitas alumni dan produk ilmiah kampus. Yang ketiga itu ada kemandirian. Mahasiswa harus mampu mengatur dirinya sendiri agar bisa bertanggung jawab terhadap orang lain di masa depan. Yang keempat ada kedisiplinan. Mahasiswa harus mengelola waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas secara efisiensi. Disiplin menumbuhkan kepercayaan diri dari orang lain. Yang kelima, tanggung jawab. Mahasiswa yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh dan mendapat kepercayaan lebih besar. Yang keenam, kerjasama. Keberhasilan ditentukan oleh kemauan dan ketekunan, bukan sekadar usaha fisik. Pengetahuan dan bimbingan dosen turut menentukan keberhasilan. Yang ketujuh ada kesederhanaan. Mahasiswa diajarkan untuk hidup sesuai kemampuan, tidak boros, dan bisa membedakan kebutuhan dari keinginan. Yang kedelapan, keberanian. Diperlukan untuk mempertahankan pendirian dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Didukung oleh penguasaan pengetahuan. Yang kesembilan, keadilan. Bersikap tidak memihak dan mempertimbangkan segala hal secara objektif. Penting untuk dibina sejak masa kuliah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.